Assalamualaikum warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, 24 November 2020. Yang pertama ngaji malam ke-43 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah pondok kita yang berbahagia, malam hari ini, malam Rabu tanggal 25 November tahun 2020, kita lanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah. Namun sebelumnya kita terlebih membaca tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جنوبها وشمالها. ونخص خاصة تامة إلى حضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين. ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung Jati Cirebon. ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي. ثم إلى حضرة الشيخ محمد نووي الجاوي. ثم إلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون زبير، وكي الحاج عبد الرحيم أحمد، كي الحاج فقيه إمام، كي الحاج جنيد أنس، والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى. أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين.
Faslun tabtulus sholatu bi arba'a asyrota khislatan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang membatalkan sholat. Sedikit review bahwa di pasal sebelumnya tentang sunnah ab'ad sholat. Sunnah ab'ad sholat, bahwa sunnah dalam sholat ataupun hal-hal yang disunnahkan ketika sholat, ada istilah sunnah ab'ad, ada istilah sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah kesunnahan-kesunnahan yang kalau ditinggalkan ada konsekuensi sunnah lagi. Ada konsekuensi disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kapan melakukan sujud sahwi? Sujud sahwi dilakukan setelah seorang musalli membaca tahiyat akhir sampai selesai. Sebelum salam, dia sujud terlebih dahulu. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Ada duduk di antara 2 sujudnya? Ada. Jadi sebelum salam dilakukannya. Pada saat seseorang mau melakukan sujud sahwi, maka duduk tahiyatnya tidak sebagaimana duduk tahiyat akhir seperti biasanya, tetapi duduknya adalah duduk iftirosh, yakni duduk seperti pada saat tahiyat awal. Jadi seperti itu duduknya. Duduk iftirosh. Apa yang dibaca pada saat sujud sahwi? Bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yasru. 3 kali sujud, dibaca 3 kali, lalu bangun, duduk di antara 2 sujud, sama membacanya Rabbighfirli warhamni sampai selesai, lalu sujud lagi, lalu bangun, langsung salam. Jadi setelah sujud kedua dari sujud sahwi, bangun, kemudian tidak lagi ada bacaan, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Selain sunnah ab'ad, dinamakan sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan, sekalipun itu tidak ada konsekuensi apapun, sholatnya tetap sah. Apa sunnah ab'ad? Yang pertama, di sini dijelaskan pada pasal sebelumnya, sunnah ab'ad itu ada 7. Pertama, tahiyat awal. Yang kedua, duduknya, ya, duduk tahiyat awal. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi pada saat tahiyat awal. Jadi kan ketika kita tahiyat awal, misalkan ada orang, dia tahiyat awal, tapi tidak membaca sholawat Nabi. Ya, tidak membaca sholawat Nabi, hanya sampai pada asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia bangun misalkan, maka dia telah meninggalkan sunnah ab'ad. Kemudian selanjutnya membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Lalu yang selanjutnya adalah kunut. Berdiri ketika kunut,
membaca sholawat salam kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya ketika kunut. Itu sunnah-sunnah abad. Selain itu, kesunahan-kesunahan dalam sholat disebut sunnah hayat. Apa contohnya? Seperti membaca surat. Ya, membaca surat setelah membaca Fatihah, itu sunnah hayat. Membaca tasbih pada saat rukuk, pada saat sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu sunnah hayat pula. Baik, kita lanjutkan pada pasal selanjutnya, yakni pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Faslun utawi iki ku fasal. Tabetulu batal. Tabetulu batal opo as-sholatu sholat. Tabetulu batal opo as-sholatu sholat. Sholat menjadi batal bi arba'a asyrota, kelawan sebab 14. Bi arba'a asyrota, kelawan sebab 14, apane khislatan warnane. Bi arba'a asyrota, kelawan sebab 14, apane khislatan warnane. Ini dibacanya khislah, bukan khoslah. Khislah di sini bermakna an-naw, macam. Jadi sholat menjadi batal dengan sebab melakukan 14 macam ini. 14 macam hal yang menjadikan batalnya sholat. Yang pertama apa? Bil hadati, kelawan sebab hadat. Bil hadati, kelawan sebab hadat. Pertama, sebab karena hadat. Lagi sholat, lalu kentut misalkan, berarti hadat. Lagi sholat keluar air pipis misalkan, batal. Lagi sholat, mohon maaf, BAB keluar misalkan, maka sholatnya menjadi batal. Walau bila qasdin, meski tidak sengaja, saya nggak sengaja kentut, tetap batal sholatnya. Saya dipaksa untuk kentut lagi sholat, tetap batal sholatnya. Dalam hal ini ada perkecualian. Ada perkecualian, yakni orang yang menderita penyakit beser, as-salis. Kalau dalam bahasa Arab disebut salis, sin lam sin, salis. Salis itu beser. Jadi ada orang dia punya penyakit beser. Beser itu keluar terus air pipisnya. Sudah nggak berasa, mungkin ya kelepnya sudah dol mungkin ya. Jadi kelep yang ada di kemaluannya itu sudah tidak bisa mengontrol lagi air pipis. Jadi si pipis tanpa sadar, tanpa kadang nggak berasa sekalipun keluar pipis. Beser. Maka bagi orang yang menderita penyakit beser, keluarnya air pipis, keluarnya air seni dari kemaluannya tidak menjadikan batalnya sholat. Tidak menjadikan batalnya sholat.
Kecuali yang lain, orang beser kentut ya batal. Orang beser kemudian kebrosotan, keluar fesesnya, batal. Tapi orang beser dia keluar air seninya, tidak batal. Makanya di beberapa pertemuan yang lalu ada pengecualian dalam hal pelaksanaan sholatnya orang yang berpenyakit beser. Di antaranya orang yang berpenyakit beser itu kalau mau sholat dia harus menyumpal, ya disumpel, dia menyumbat kemaluannya ya, semaksimal mungkin dengan kapas ataupun dengan apa, lalu diikatlah. Ya bagaimana caranya? Dia berusaha untuk menyumbatnya, menyumbat. Ya tentu yang sekiranya tidak sampai menyakitkan ya, disumpal di kalau misalkan zaman sekarang ada pembalut bagi perempuan, ya kalaupun harus pakai pembalut tapi tetap disumpal, disumbat. Ya semaksimal mungkin diusahakan. Lalu orang yang salis tadi antara berwudunya dia dengan melaksanakan sholatnya itu harus secara langsung. Jadi habis wudhu, jadi sebelum wudhu di kemaluannya disumbat dulu, disumbat dulu kemaluannya pakai kapas apa dan sebagainya, kasih hansaplas atau apa laki-laki. Habis itu wudhu. Setelah wudhu dia harus langsung sholat. Tidak boleh nunggu-nunggu, tidak boleh berleha-leha. Tidak boleh berleha-leha kayak seperti orang normal. Orang normal kita biasa, kita wudhu, terus nanti asal belum batal wudhunya, sholatnya nanti tidak masalah. Tapi kalau orang salis, orang beser, sholatnya langsung habis wudhu cepat langsung sholat. Kenapa? Karena dia membawa najis. Dia nggak najisnya keluar terus. Makanya lalu ketika lagi sholat dan ketika lagi sholat lalu keluar air seninya, tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Makanya ada persyaratan langsung. Yang kedua, wudunya dia harus dilakukan ketika sudah masuk waktu. Beda dengan kita orang normal, mau sholat zuhur, wudunya jam 11. Wudunya jam 11. Asal belum batal, kemudian terus nanti waktu zuhur masuk jam 12, 1 jam, tapi nggak batal. Bisa langsung sholat tanpa harus wudhu lagi. Tapi kalau orang yang berpenyakit beser, wudhunya nanti. Kalau zuhur sudah masuk, waktunya sudah masuk. Dia cepat wudhu, dia langsung sholat. Sudah masuk waktu. Jangan sampai di luar waktu sholat itu. Jadi ada perkecualian. Hadas itu membatalkan sholat berdasarkan hadis sahih. Dijelaskan idza fasa ahadukum fi sholatih falyansorif. Apabila kalian kentut dalam sholat, maka falyansorif, ya sudah pergi, maksudnya batal. Wal yatawaddo wal yu'id sholatahu. Kemudian wudu lagi, ulangi sholatnya. Wa yusannu liman ahdatha fi sholati ayyakhudha bi anfihi thumma yansorifa muhiman atau muhaman annahu ra'afa
sitran ala nafsih li alla yukhawwidan nas fihi fayatam. Jadi kalau kita lagi sholat berjamaah jadi makmum ataupun jadi imam, di tengah sholat kentut kita, kan kita harus keluar cepetan wudhu lagi untuk sholat. Manakala di tengah sholat jamaah kita kentut, pada saat keluar sunnah untuk ayya'khudha anfau, maksudnya sunnah untuk menutupi hidungnya gini. Sambil keluar itu sambil begini, sambil keluar di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah jamaah dia keluar sambil menutup hidung. Tujuannya apa? Tujuannya bukan sebagai isyarat bahwa dia kentut, bukan. Justru di sini supaya tidak dicurigai dia kentut, disangkanya dia itu mimisan. Muhammad annahu ru'afa. Jadi supaya ia disangka, oh dia mimisan, makanya dia pergi keluar dari jamaah. Supaya disangka itu. Fala li'alla yukhawwadu atau li'alla yukhawwidan nas, alla yakhudan nas, supaya orang tidak punya anggapan, supaya jamaah yang lain tidak punya anggapan kentut. Jadi akhirnya nanti membuyarkan konsentrasi jamaah yang lain. Jadi tujuan nutup hidung sambil keluar itu tujuannya adalah supaya orang menyangka dia keluar dari jamaah itu karena mimisan. Gitu. Yang pertama sebab karena hadas. Yang kedua, wa biwuqu'in najasati lan kelawan sebab ketibanan najis. Wa biwuqu'in najasati lan kelawan sebab ketibanan najis. Yang kedua, yang menyebabkan batalnya sholat adalah kejatuhan najis. Lagi sholat, tiba-tiba, mohon maaf, di atas kita ada cicak. Di atas kita ada cicak, tiba-tiba cicaknya itu keluarin kotoran langsung mengenai pakaian kita misalkan, itu batal. Ilam tulqa, dengan catatan wa biwuqu'in najasati lan kelawan sebab ketibanan najis, dengan sebab kedua adalah karena kejatuhan najis. Ilam tulqa, lamun ora dibuang opo najis. Ilam tulqa, lamun ora dibuang opo najis, ora diuncalaken opo najis. Halan ing dalem sanalika. Ilam tulqa, lamun ora diuncalaken opo najis, kalau tidak dibuang najisnya, halan ing dalem sanalika. Bahwa kejatuhan najis itu membatalkan sholat kalau satu, najisnya bukan najis yang dima'fu. Beberapa pasal sebelumnya ada penjelasan tentang najis yang dima'fu, najis yang dimaaf. Najis tapi dimaaf. Apa? Bangkai binatang atau hewan yang tidak ada, yang dalam tubuhnya tidak mengalir darah. Semut misalkan, belalang misalkan, itu jenis-jenis binatang yang tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Kemudian mati.
mengenai kita lagi sholat, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau najis-najis yang tidak dimaaf, najis-najis yang tidak dimaaf, lalu mengenai kita lagi sholat, ilam tulqo hala, kalau tidak langsung dibuang. Beda masalah misalkan kita lagi sholat, lalu kejatuhan najis yang kering, ini yang kering nih, dan langsung dibuang najisnya. Dan cara buangnya min ghairi hamlin, saking tanpa ngangkat. Min ghairi hamlin, saking tanpa nggawa atau tanpa ngangkat. Yang kedua, wabi wuqu'in najasati, lan kelawan sebab ketibanan najis. Ilam tulqa, lamun ora diuncalaken opo najis, lamun ora dibuang opo najis, halan ing dalem sanalika, cara buangnya min ghairi hamlin, saking tanpa ngangkat. Jadi kalau misalkan ada orang sholat di tengah-tengah sholat kejatuhan najisnya bukan najis basah, najisnya kering. Saat kejatuhan langsung dibuang seketika itu juga. Langsung dibuang, dan cara membuangnya tidak dengan mengangkat. Kalau kan lagi sholat, ya, lagi sholat, najisnya nggak kering, najisnya nggak basah, kemudian langsung tes. Kalau cara membuangnya ngambil kemudian diangkat, batal. Kita lagi sholat, ada bangkai misalkan bangkai cicak yang kering, kita langsung sentil, tes. Kalau seperti itu tidak batal. Tapi kalau diem aja lama, batal. Atau mengenai kita, lalu cara buangnya dengan cara mengangkat najisnya, batal sholatnya. Jadi supaya tidak batal, dibuang langsung. Ya. Satu, najisnya bukan najis basah. Najis basah misalkan, kalau supaya tidak batal, pertama najisnya bukan najis basah. Yang kedua, langsung dibuang. Yang ketiga, cara buangnya bukan dengan cara mengangkat najis tersebut. Ya kalau najisnya najis basah, kita lagi sholat, ada tikus di atas, lalu tikusnya itu ngencingi kita, ya sudah, batal, susah. Karena bagaimanapun nempel, najisnya nempel. Ya, jadi seperti itu. Sawa'un waqa'at ala thawbih wa illam yataharrak biharakatihi katarfi imamatihi at-tawil. Baik najis tadi mengenai badan orang yang sedang sholat atau mengenai pakaian atau tempat sholat. Mengenai pakaian yang tidak ikut bergerak dengan pergerakannya dia. Ya, misalkan ada orang pakai imamah sorbannya panjang 2 meter. Si ujung sorban otomatis kita gerak pun tidak ikutan gerak karena saking panjangnya. Berdiri
Kita ruku, kita sujud, ujung sorban tidak gerak-gerak. Lalu si ujung sorbannya kena najis yang tadi, maka sholatnya batal. Caranya supaya itu seperti apa? Ya bisa dengan memakai kayu, bisa memakai batu menghilangkan najisnya. Gitu ya. Jadi jangan si najis dibawa. Gitu, seperti itu. Tuman najasa ingkanat yabisatan falahu nahfuduha walau fil masjid. Najisnya itu kering, ya dia harus membuang meskipun di masjid. Wa summa yajibu isa wa ini tasal waktu meskipun waktunya masih lama, boleh langsung membuang di dalam masjid, tapi summa yajibu izalatuha ba'da sholati fauran, lalu setelah sholat selesai langsung dibersihkan najisnya. Wangkishaful aurati, boleh, atau wangkishafi aja. Wabi wuqu'in najasah bil hadati wabi wuqu'in najasah, maka di sini atafnya wangkishafil aurati lan kebukai aurat. Wangkishafil aurati lan kebukai aurat, tersingkapnya aurat. Ilam tustar lamun ora ditutupi opo aurat. Wangkishafil aurati lan kebukai aurat. Ilam tustar lamun ora ditutupi opo aurat. Halan ing dalem sanalika. Wangkishafil aurati lan kebukai aurat. Ilam tustar lamun ora ditutupi opo aurat halan ing dalam sanalika. Yang ketiga, sebab yang membatalkan sholat, penyebab yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Terbukanya aurat jika tidak langsung ditutupi. Ini bahasanya teringkisyaf. Ingkisyaf itu terbuka, bukan dibuka. Kalau dibuka, sengaja dibuka, baik oleh manusia atau oleh dirinya sendiri, baik langsung ditutupi atau tidak, batal. Nah, yang membatalkan itu terbukanya aurat jika tidak langsung ditutupi. Berarti kalau kita lagi sholat, lalu ada angin menerpa kita, sampai sarung kita misalkan ke atas, auratnya kelihatan, lalu kita langsung tutupin. Kalau seperti itu tidak batal. Lagi sholat, tiba-tiba sarungnya melorot, tahu sarungnya melorot, dia bergegas langsung menutupi, langsung diangkat lagi, maka tidak batal. Fa in kasyafa hariqan fala tabtulu sholatu in sataraha halan. Jadi kalau misalkan aurat terbuka, tersingkap angin, ya, diterpa angin, nggak batal sholatnya kalau ditutupi langsung.
Sekali lagi, kalau dibuka maka batal. Wa kharaja birrihi ghairuhu walau bahimatan kaqirdin au adamiyyin sawa'un kana mumayyizan au ma'dunan lahu amla fayadurru kashfuhu wa in sataruha hala. Yakni kalau aurat dibuka, maksudnya dibuka oleh hewan, misalkan ada kita lagi sholat, kemudian ada monyet, ya mohon maaf, lalu si monyet itu buka aurat kita lagi sholat, atau kita punya anak kecil misalkan, biasa anak kecil yang belum ngerti lagi sholat tiba-tiba ngangkat aurat kita, sarungnya diangkat, ya, karena biasa misalkan bersenda gurau, tiba-tiba lagi sholat pun si anak kita ngangkat sarungnya sampai ke atas, ya, auratnya kebuka, batal. Langsung ditutupi, ya tetap batal. Meski langsung ditutupi seketika itu juga, tetap batal. Ikwang kisyafil aurah. Kemudian selanjutnya yang keempat, wanutqilan ngomong, berbicara, wanutqilan mengeluarkan ucapan, wanutqilan ngomong biharfaini kelawan rong huruf, wanutqilan ngucap biharfaini kelawan rong huruf, au biharfin atau kelawan satu huruf, mufhimin kang mahamaken, amdan kelawan sengaja, wabin wanutqilan kelawan sebab ngomong biharfaini kelawan rong huruf, au biharfin atau kelawan sehuruf, mufhimin kang mahamaken, amdan kelawan disengaja, amdan kelawan disengaja. Yang keempat disebabkan karena mengeluarkan kata-kata meski hanya dua huruf, ya, kata-kata yang bukan zikir sholat, yang bukan bacaan-bacaan sholat, dua huruf, disengaja atau tidak, memahamkan atau tidak, itu batal. Mengucapkan dua huruf, contoh an, min, ila, ya, iyanya misalkan ya, ada misalkan kita lagi sholat, anak kita lalu ngajak bicara, ya, nanti habis sholat kita jalan-jalan ya. Iya, kita lagi sholat, lagi tengah sholat, kemudian jawab iya. Itu kan ada i dan ya, ya, atau ya dan alif, ya, dua huruf. Atau enggak memahamkan, batal sholatnya. Au biharfin mufhimin, atau mengeluarkan cuman satu huruf
tapi memberikan pemahaman, maksudnya membuat orang paham dan diucapkannya sengaja. Kayak tadi, ya nanti habis sholat kita jalan-jalan ya, sengaja jawabin anak kita datang. Kalau dalam bahasa Arab, misalkan qi itu fi'il amar dari waqaya qi wiqayatan. Fi'il amarnya, kata perintahnya qi, jaga. Lagi sholat, kemudian misalkan kita punya dua anak, yang satu udah besar, yang satunya kecil. Anak yang kecilnya lagi main-main hampir jatuh misalkan. Lalu kita memberi isyarat dengan ucapan kita kepada kakaknya. Qi. Jaga. Paham anak kita yang besarnya itu, maksudnya qi itu perintah untuk menjaga adik. Fi, penuhi. Itu juga wafa ya fi. Wafa ya fi wafaan yuqalu fi. Penuhi janji. Jadi satu huruf dan memahamkan orang lain dan diucapkannya sengaja, itu batal. Kecuali satu huruf tapi tidak disengaja. Satu huruf tidak disengaja dan tidak memberikan pemahaman, tidak batal. Au kana fi tanahnuhin wa nahwi kadhahkin wa bukain. Ucapan itu atau huruf itu keluar karena misalkan kita lagi dehem. Itu. Batuk ahu. Batuk sengaja ahu. Batuk kan keluar dari dalam mulut kita, dari tenggorokan, tapi tiba-tiba mulut kitanya ahu. Tadhahkin, ketawa. Lagi sholat, tadinya enggak ditahan-tahan karena mungkin melihat sesuatu yang lucu, enggak kuat, nangis. Pemerintih, wabukain walau min khaufil akhirah. Misalkan dia saking khusyuknya sholat, baca surat tentang akhirat, nangis, lalu keluar suara nangis, ya batal. Dehem boleh, asal memang mengeluarkan atau melonggarkan dahak, yang sampai membatalkan. Kalau tidak, ikhraj nukhamatin tubtilu salatah idza lam yumkin ikhrajuha illa bi. Asal dengan jangan sampai tadi ya, jangan sampai dari dehem itu keluar ucapan dari mulut kita
Beda dengan dengan itu berarti keluar huruf, batal sholatnya. Nah, ada kekhususan wa yu'dharu fi ijabati nabiyina bil qaul fala tubtilus salata biha wala tabtulus salatu biha wa mithluhu al fi'lu fala tabtulu bi ijabatihi bil fi'li wa in istabdara al qiblah wa in istadbara al qiblata wa idan taha gharadan nabiyya ya atamma salatu wa idan taha gharadun nabiy sallallahu alaihi wasallam atamma salata fima wasala ilaihi wa laysa lahu ay ya'uda ila makanihil awwal. Jadi ada perkecualian ketika diajak ngomong sama Rasulullah ya, sama Nabi Muhammad itu bicara berapa banyak pun, berapa lama pun tidak membatalkan sholat. Termasuk juga perbuatan. Lagi sholat, disuruh sama Nabi Muhammad untuk mengerjakan sesuatu. Boleh langsung ngerjain. Selesai mengikuti perintahnya Rasulullah, lalu dia lanjutkan sholatnya yang tadi. Enggak batal. Ini kekhususan. Wabil mufattiri lanjutnya yang nomor 5 wabil mufattiri lan kelawan sebab perkara kang batalaken puasa wabil mufattiri lan kelawan sebab perkara kang batalaken puasa amdan kelawan disengaja wabil mufattiri lan kelawan sebab perkara kang batalaken puasa amdan kelawan sengaja. Salat batal dengan sebab hal-hal yang membatalkan puasa, atau dengan kata lain hal-hal yang membatalkan puasa juga membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan puasa, itu juga membatalkan sholat. Kecuali makan banyak tanpa disengaja. Dalam hal puasa tidak batal, tapi kalau dalam hal sholat batal. Bil mufattir itu sesuatu yang membatalkan puasa sengaja. Misalkan membatalkan puasa itu ya jelas kalau makan, minum dan lain sebagainya. Orang masukin sengaja masukin kayu sampai tenggorokan, masukin benang sampai gorokan masuk. Ini batal puasa. Maka ketika sholat begitu pun juga sama. Batal sholatnya kalau melakukan begitu. Mohon maaf, orang lagi puasa, misalkan memasukkan kayu ke dalam bubur, atau kalau zaman sekarang misalkan ada orang kan bisa kayak anak kecil tuh, atau ada orang kalau dia nggak bisa BAB berhari-hari, biasanya dikasih semacam kapsul dimasukkan lewat dubur. Nah itu batal puasa. Nah, kalau lagi sholat memasukkan sesuatu ke dalam dubur juga. Wal aklil kathiri lan mangan al kathiri kang akeh nasian hale
wal akli lan kelawan sebab mangan, al kathiri kang akeh, nasian hale lali. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah disebabkan karena makan banyak, maksudnya mengkonsumsi makanan yang banyak dan lupa. Lupanya saja kalau makan lalu banyak batal. Apalagi kalau sengaja, kalau makannya itu banyak. Tapi kalau mengkonsumsi makanan sedikit, kalau lupa tidak batal, kalau sengaja batal. Sekali lagi, dalam hal makan ataupun makan ketika sholat, ya, memasukkan sesuatu dalam perut kita, ya, antara banyak dan sedikit itu dibedakan. Ketika sedikit, kalau lupa tidak sengaja nggak batal, tapi kalau sengaja sedikit, sengaja kalau lagi sholat lalu ada selilit, ya, selilit di apa namanya, diakalin sama lidah, kena selilitnya, habis makan daging selilitnya kena, sengaja ditelan, kan sedikit tuh, sengaja ditelan, batal. Tapi kalau ketelan, mau dikeluarin malah ketelan, maka tidak batal. Tapi kalau banyak, baik sengaja ataupun tidak disengaja, batal sholatnya. Ukuran banyak tidaknya makanan itu ukurannya apa? Ya, ukuran urf, ukuran cara orang memandang. Orang memandang kalau misalkan satu biji nasi banyak apa tidak. Kalau satu biji nasi, ya ukuran lagi sholat, ya kalau satu biji nasi, kalau setengahnya saya kira sedikit, tapi kalau satu biji nasi, lagi satu kepel ya banyak. Jadi ukurannya orang, cara orang kebanyakan memandang itu banyak atau sedikit, itu cara pandang masyarakat. Jadi kalau sedikit, kalau dia lupa tidak batal, tapi kalau lupa nggak batal sholat. Tapi kalau makanannya itu banyak, sengaja ataupun lupa, membatalkan sholat. Wa thalati harokatin mudha'lam biswab al-Fatihah. Baik, untuk pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan. Kita insya Allah dilanjutkan lagi di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih Mas Hari dan rekan-rekan sekalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Syukran wa dumtum fil barakah wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk pertanyaan di share lewat WA grup saja. Sama Mas Hari.